kabinet Pak Prabowo yang 4 bulan ini itu kabinet yang tersibuk tanda kutip dibandingkan saya lihat ya, ini kesalahannya di klasik. Yang terjadi itu ya begitu klasik saja. berarti berulang ya? Berulang. Komunikasi publik yang rasa-rasanya itu Halo, selamat pagi, siang, malam teman-teman sekalian. Selamat datang di Algoritma Podcast. Ini pertama kali nih kita melakukan podcast. Selamat datang juga teman-teman Sobat Algoritma. Kita menyebutnya Sobat Algoritma. Hari ini kita sebagai hal yang pertama yang kita lakukan ingin berbincang tentang jadi gini, Algoritma Podcast ini kita akan membincangkan banyak hal gitu ya, terkait dengan situasi sosial, ekonomi, politik, budaya dan segala macam, untuk kemudian melihat masa depan Indonesia itu mau seperti apa. Hari ini kita akan membincangkan terkait dengan isu-isu yang menyangkut soal komunikasi publik, komunikasi politik yang disampaikan oleh pemerintah, masyarakat dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, saya di sini kita ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Aditya sebagai hostnya di dalam kegiatan podcast ini. Saya adalah Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting. Saya ditemani oleh dua senior partner. Kita teman lah untuk membangun algoritma. Di sisi kiri saya ada Mas Pangeran Ahmad Nurdin. Ya, salam semuanya. Salam. Mas Pange ini di algoritma adalah sebagai Direktur Komunikasi dan Bisnis, dan di sebelah kanan saya ada Mas Fajar Nur Sahid. Mas Fajar adalah Direktur Riset dan Program yang menggawangi data dan informasi dan sebagainya. Nah, Mas Pange sama Mas Fajar ya, kita belakangan ini baru melihat ada satu fenomena yang menarik untuk bisa kita bicarakan, kita diskusikan gitu ya. Pemerintahan Pak Prabowo ini kan sudah berlangsung kurang lebih 4 bulan gitu ya. Programnya sudah banyak dilakukan, di launching gitu ya. Tapi pada sisi-sisi yang lain ternyata ada banyak diskusi gitu ya, ada banyak hal gitu ya yang disampaikan kepada publik, bukan dari sisinya pemerintah saja, dari Pak Prabowo gitu, tetapi juga masyarakat meresponnya juga beraneka ragam gitu ya. Satu sisi kita percaya bahwa ini dunia digital nih, karena kecepatan informasi itu membuat orang tuh cepat pengen merespon sana sini, termasuk juga merespon apa sih yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo dalam 4 bulan terakhir ini. Meskipun kemarin udah ada tuh penilaian terhadap banyak orang terkait dengan itu. Pak Prabowo bilang katanya program pemerintah itu ada makan gratis, terus kemudian terkait dengan kebijakan perumahan, terkait dengan kebijakan pendidikan, banyak beberapa hal. Nah, satu hal yang jadi bukan kritik ya, tetapi paling tidak komentar ataupun diskusi yang menarik dia. Saya mungkin nanti mau mulai dari Mas Fajar dulu dia, untuk melihat sesuatu dalam konteks kerangka besarnya dulu. Ketika kita membicarakan kebijakan pemerintah gitu ya, dan kemudian orang merespon itu dengan situasi yang sangat beragam, yang kemudian menjadi masalahnya itu ada apakah gerangan gitu loh Mas Fajar. Itu yang saya mau mulai tanya dulu Mas Fajar nih. Ada apakah gerangan apakah memang semua kebijakan itu harus direspon dengan beraneka ragam, dan kemudian yang melontarkan kebijakan itu juga harus siap gitu ya dengan respon apapun itu yang terjadi gitu. Gimana maksudnya? Iya. Ini menarik ya, karena kabinet Pak Prabowo yang 4 bulan ini itu kabinet yang tersibuk tanda kutip dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, karena memang banyak sekali arus komunikasi publik yang rasa-rasanya itu perlu ditata gitu ya. Kita yakin ada hal-hal yang baik yang sudah dilakukan berkait dengan berbagai macam kebijakan, meskipun ada juga kebijakan yang perlu dievaluasi gitu ya. Tetapi yang menjadi penting yang tadi Mas Ali sampaikan adalah ada banyak sekali substansi yang itu tidak duduk gitu dari sisi komunikasi publiknya, karena banyak isu-isu yang di masyarakat itu berkembangnya jauh lebih cepat satu hal,
Tapi juga kemudian banyak yang tidak mengerti substansinya, tapi itu menjadi narasi yang lebih menonjol ketimbang program sendiri gitu. Nah ini bisa dibaca sebagai kekurang berhasilan komunikasi publik pemerintah Pak Prabowo dalam mengkomunikasikan apa-apa yang sudah menjadi capaian programnya. Padahal komunikasi penting banget gitu. Orang itu sudah banyak melakukan hal, tapi kalau nggak dikomunikasikan dengan baik, dengan tepat, itu bisa menjadi tidak bernilai gitu, nggak berarti. Nah ini saya kira menjadi PR yang harus dibenahi ya oleh Pak Prabowo. Gitu. Ya tadi Mas Fajar sebut ya. Kita tahu bahwa program yang dijalankan oleh Pak Prabowo ini paling tidak ada beberapa yang populis tadi sudah saya sebut, tetapi yang membuat jadi bukan heboh ya, tetapi menjadi diskusi menarik di publik itu satu soal di awal bulan Desember ya, kebijakan PPH 12%, yaitu cukup heboh karena PPN 12%. Kayaknya lagi masa-masa lapor pajak. Iya bentar lagi mau lapor pajak gitu. Udah Maret nih ya udah bulan Maret ya. Itu satu yang tadinya udah diokekan karena dasar hukumnya kebijakannya udah ada gitu ya. Tapi at the end malah dibatalkan gitu ya. Terus kemudian yang cukup heboh juga adalah soal gas gitu ya. Gas melon gitu. Itu juga kemarin juga cukup heboh. Nah, lalu dari sisi yang tadi disebut oleh Mas Fajar, ada sesuatu yang apa namanya tadi bahasanya adalah kurang gitu ya, atau ada yang salah, itu kurang duduknya itu kenapa itu loh Mas? Iya, kebijakan itu harus bisa dihitung gitu. Jadi kalau saya sebagai orang yang mau ambil kebijakan itu harus bisa menghitung berbagai macam kemungkinan yang mungkin timbul gitu ya. Kan rasa-rasanya akan sangat baik kalau saya sebagai orang yang punya kebijakan itu akan mendapatkan respon yang seragam. Maka kita persiapkan tuh kapan saya merespon yang seragam, yang sama dengan kita, kapan yang berbeda. Ini kadang-kadang ini yang tidak bisa dihandle dengan baik gitu. Sementara pada satu sisi sebetulnya ada aspek-aspek mendasar di komunikasi publik itu yang belum secara jernih tuh menjelaskan. PPN kenapa mau dinaikkan misalnya gitu ya. Kan ada reasoningnya tuh. Itu nggak sampai ke publik ya. Lalu bagaimana tiba-tiba gas itu muncul? Mungkin sudah ada reasoning yang masuk akal, tapi lagi-lagi sampai ke publik kan jadi apa namanya heboh gitu. Nah ini yang harus diuraikan. Belum dilihat antrinya yang panjang ya. Soal gas menghilang nggak ada sosialisasi. Itu kan jadi problem tuh. Ini yang harus dilihat sebagai apa namanya upaya-upaya yang harus dibenahi dari pemerintahan, karena mungkin maksudnya baik, tapi ada hal-hal yang tidak sampai ke publik dari sisi handling komunikasinya, lalu kebijakan tidak pernah dihitung soal mitigasi risikonya. Mungkin juga kalau kita mau menyebut, mungkin tidak pernah dihitung juga soal apa namanya hal-hal apa yang perlu disiapkan sebagai faktor pendukungnya gitu. Evidence base-nya itu nggak disiapkan dulu gitu. Ya, Sobat Algoritma, tadi kasusnya itu juga sudah panjang diceritakan oleh Mas Fajar gitu. Nah sekarang kita akan minta pandangan Mas Pange sebagai yang punya pengalaman lah, praktisi di dalam komunikasi publik gitu ya, membantu beberapa klien atau bahkan juga pemerintah gitu ya. Nah Mas Pange ngelihat pengalaman kemarin itu yang tadi contoh beberapa yang kita sebut itu gimana melihatnya? Apa sih yang masalah yang biasa terjadi kalau di dalam praktek-praktek di dalam berkomunikasi publik itu? Oke. Nah ini makasih nih Mas Adit, dan juga nyambung dengan Mas Fajar tadi. Sebenarnya kalau yang saya lihat ya, ini kesalahannya di klasik. Yang terjadi itu ya begitu-gitu saja. Berarti berulang ya? Berulang. Kenapa saya bilang klasik berulang? Jadi pada dasarnya kalau kita lihat nih, sekarang orang banyak meragukan kemampuan pemerintah dalam menyampaikan komunikasi, target segala macam. Kalau saya bisa di titik ini, saya bilang pemerintah bisa menyampaikan komunikasinya. Tapi apakah komunikasinya menyeluruh dan memikirkan semua spektrum komunikasi yang mungkin terjadi? Nah ini yang mungkin kita patut dibahas lebih dalam lagi. Jadi pemerintah siap nih untuk menyampaikan, misalnya contoh PPN 12%, dia siap menyampaikan PPN 12%, apa yang disampaikan, isi kebijakan semua segala macam. Tapi yang seringkali lupa dipersiapkan adalah, ini makanya dari kita bilang kasih ya, seringkali lupa disiapkan adalah berbagai macam tikungan-tikungan, belokan-belokan, patahan-patahan dalam suatu kegiatan komunikasi. Ini kita belum bicara masalah kegiatan kebijakan ya. Ini kita harus bedakan juga antara pelaksanaan kebijakan sama pelaksanaan komunikasi kebijakan. Jadi dalam konteks ini misalnya kita dalam melakukan, kita punya rencana kebijakan.
Nah tadi yang Mas Fajar sempat menyatakan masalah evidence base itu, dari sebelum kebijakan dibuat itu kita tahu persis itu perlu ada tuh apa istilahnya dokumen-dokumen untuk riset-risetnya itu. Dari riset itu kita udah tahu sebenarnya apa sih kira-kira, kalau dukungan gak usah pusing lah, dukungan publik, pemerintah ada kebijakan dapat dukungan publik itu gak usah pusing, tapi kira-kira apa saja penolakannya, kelompok-kelompok mana yang mungkin akan melakukan penolakan, dan kira-kira penolakannya itu seperti apa. Nah itu semuanya itu pasti ada tuh. Nah makanya kenapa saya bilang klasik, yang dari sisi persiapan, mitigasi masalah-masalah komunikasi yang mungkin dilakukan, nah itu yang seringkali lupa dilakukan. Nah kita bahas apa sih mitigasinya dilakukan ketika kita melakukan rencana komunikasi ini. Misalnya rencana melakukan kebijakan, kita harus lakukan rencana komunikasinya apa. Itu udah standar lah ketika mengatakan apa-apa aja disampaikan, siapa nanti penerima manfaat, bagaimana pelaksanaannya. Kalau itu belum siap, mendingan nggak usah jalan kebijakan. Kalau itu standar, itu standar. Dan dalam hal ini pemerintah kami lihat ya cukup berpengalaman untuk melakukan itulah. Biasanya message-nya cukup clear. Tapi tadi ketika ada potongan-potongan, ada tikungan-tikungan, ada penolakan-penolakan, itu yang pemerintah seringkali belum siap. Jadi kita harus juga mitigasi masalah-masalah komunikasi yang pasti akan muncul. Nah, ini kenapa saya menekankan kata pasti. Itu seringkali dalam pelaksanaan komunikasi di dalam pemerintah udah tahu nih, sebenarnya sudah tahu akan ada penolakan seperti apa. Contoh nih, kalau ketika gas melon misalnya, penolakan apa? Nanti ada antrian gimana? Panjang. Nanti dalam pelaksanaan, padahal itu masalahnya kan masalah pelaksanaan kebijakan. Kalau dibilang stoknya aman, berarti kan ini masalah kebijakannya yang lupa juga dilihat dari sisi komunikasinya. Akan seperti apa itu akan lupa. Dan juga nanti akan jadi lebih mahal gitu. Nah ini harus diperhatikan semua. Jadi kalau saya nih dalam sisi komunikasi, dalam pengalaman membantu nih di sektor, baik sektor swasta maupun sektor pemerintah, baik di pemerintahan level pemerintahan daerah maupun pusat, itu kita harus lihat juga bahwa nah ini nanti apa nih kekecewaan orang, potensi kekecewaan orang, itu kita harus punya jawabannya, termasuk juga kita punya langkah apa ya, kalau saya sering bilangnya ini komunikasi juga bisa mendrive kebijakan. Contoh masalah gas melon, kita sudah tahu pasti kekhawatirannya dua itu pasti. Kalau masalah itu masalah stok yang nanti terjadinya adalah antrian, dan juga masalah harga yang itu nanti terjadinya juga terkait stok juga, hilang juga, yang harganya murah hilang. Nah ini nanti dari sisi komunikasi kan sudah bisa ngasih tahu nih, ini nih masalah terbesar dari kebijakan ini ketika disiapkan komunikasinya itu adalah dua hal ini. Nah itu bisa memberikan input juga ke pelaksana kebijakan di lapangannya. Berarti nanti harus diperhatikan nih ketika kebijakan ini misal nih untuk titik-titik yang konsumsinya gasnya sekian, yang tadi risetnya sudah pasti ada, itu harus ada Pertamina-nya berapa. Dan itu disiapkan komunikasinya, itu disampaikan bahwa ini aman semua stok segala macam. Kalau ada seperti itu, lengkap seperti itu, namanya nada miring itu pasti ada ya, tapi penerimaannya itu kemungkinan besar akan lebih baik gitu, akan lebih baik. Karena apa? Urusan gas ini kan juga, ini kan masalah subsidi sebenarnya, masalah subsidi yang diarahkan agar lebih baik diterima oleh orang yang lebih berhak. Nah masalahnya kemarin yang berhak itu kesusahan mendapatkan. Jadi kalau kita bicara, ini kita nggak bicara kebijakannya, tapi kalau misalnya kebijakannya dianggap baik, untuk kebijakan subsidi itu disampaikan ke yang berhak, itu sudah seharusnya pemerintah berpikir itu. Jangan sampai nggak berhak itu dapat subsidi kan itu. Tapi ternyata dalam pelaksanaan kebijakannya ada yang kurang pas dan komunikasinya kurang pas. Jadi dalam komunikasi ini yang perlu kembali lagi tadi, apa sih yang benar-benar perlu disiapkan adalah harus ada rencana komunikasi. Rencana komunikasinya apa, yang disampaikan apa, nanti tiap-tiap muncul apa, tiap-tiap muncul masalah, tiap-tiap yang saya bilang itu tikungan-tikungan, belokan-belokan komunikasi itu, dan flux-flux di dalam kegiatan komunikasi ini sudah punya jawabannya. Nah ini masalahnya juga, kita tuh seringkali nggak punya jawabannya. Baik pelaksanaan komunikasi ini nggak punya jawabannya, padahal pertanyaannya itu udah yakin ada. Contoh nih, kita sudah yakin pasti terjadi antrian. Ya. Terus meresponnya seperti apa? Meresponnya apa? Ya kita cari tahu dulu. Masyarakat sekarang dengan dunia medsos seperti ini, dengan dunia media massa aja juga yang udah sangat cepat ya. Udah sekarang menit per menit, detik per detik bahkan. Kalau kita bicara komunikasi nih 10 tahun, 20 tahun lalu, itu salah satu saran ke pelaksanaan komunikasi, kita cari datanya dulu. Itu jalan aman gitu.
Tapi sekarang orang udah nggak bisa pakai seperti itu. Malah netizen yang kasih jawaban. Netizen yang kasih jawaban. Pak Menteri ini bilang kita cari tahu dulu. Ini Pak kalau belum tahu, datanya begini kan nggak bagus. Nah, ini sorry saya potong Mas Manggen. Problemnya kemudian kan si gaya gaya berkomunikasinya si pejabatnya itu juga menjadi penting gitu ya. Ketika untuk merespon itu, ada kadang-kadang yang saya perhatikan para pejabat itu ketika merespon netizen itu ada yang positif, ada yang menerima, ada yang bahkan mungkin dengan kasar gitu meresponnya. Nah itu gimana tuh Mas Manggen? Ini bicara soal aktornya nih, orang yang menyampaikan. Ini penting. Contoh nih, ini kita kasih gambaran. Kita internal aja. Kita algoritma bertiga. Ini tipe komunikasi kita berbeda-beda. Jadi kalau kita simpel aja mau bahas sesuatu pun kita juga bisa memilah-milah seperti apa gitu. Siapa yang menyampaikan A, siapa yang menyampaikan B, siapa yang menyampaikan C, siapa yang mengangkat isu tertentu, siapa yang approach. Misalnya kita punya klien nih, ya kan kita konsultan kan, kita punya klien. Kita punya klien kepala daerah nih seperti ini. Oh ini cocoknya Mas Fajar yang ngajak ngobrol. Ini cocok Mas Adit yang ngajak ngobrol duluan. Ini cocok Mas Pange yang ngajak ngobrol. Nah, hal yang sama ketika dalam rencana komunikasi. Misal contoh nih, oh ini muncul nih kemarin, ini baru banget. Menteri Bang Ara nih, Pak Maru Arar, ramai ini kemarin masalah salah satu area lah di Jakarta Utara. Nah ini Bang Ara ini dikenal sebagai figur yang tegas. Banyak yang butuh tentang masalah tegasnya itu. Tapi tegas itu dan keras dan kadang-kadang dikonotasikan galak, itu repot juga ketika dalam konteks tertentu. Di konteks tertentu dia akan sangat menguntungkan. Dibutuhkan tuh konteks galak, tegas, straight to the point dan lain-lain, termasuk gesture-nya kuat keras sekali. Tapi di satu sisi kadang-kadang yang konteksnya memang udah panas, datang yang keras semua segala macam, itu perlu ada pertimbangan tertentu. Jadi ketika kita rencana komunikasi itu sudah pertimbangkan juga apa yang akan muncul gitu. Apa yang akan muncul serangannya, contoh misalnya reaksi dan respon seperti apa. Kita juga sudah mengkondisikan para aktornya nih, komunikannya. Karena gini, kita yang harus ingat juga dalam konteks ini juga nih, kenapa saya klasik lagi. Di Indonesia ini kalau menyampaikan sesuatu selalu harus pejabat paling mentoknya, paling tingginya. Kalau kementerian ya berarti menterinya. Padahal kan kadang-kadang mungkin juga kalaupun nggak ada jubir ya, tapi ada dirjennya yang cocok, yang mungkin gaya bahasanya oke segala macam, atau humasnya ini. Jadi nggak selalu harus ini. Apalagi juga kita harus ingat kalau sudah menteri yang lakuin, yang bisa riset menteri cuma satu, dia 2 orang yang bisa. Wapres sama presiden. Masa mau harus wapres yang ngingetin? Kalau yang turun masih kepala humasnya dulu, dirjen dulu atau direkturnya dulu, tentunya disiapkan dengan benar ya. Bukannya dijadikan mereka untuk pasang badan, nggak bagus juga. Itu orang juga akan sadar juga kalau itu untuk pasang badan itu. Tapi apa? Kalau ada perubahan-perubahan segala macam itu masih manageable. Nah jadi kembali ke tadi misalnya contoh nih yang gas melon misalnya. Kita tahu nih publik ke Pak Bahlil seperti apa nih. Pak Bahlil kan polanya seperti apa komunikasinya. Itu udah siapkan juga, semua sudah disiapkan. Apa-apa jawabannya, cara menjawabnya seperti apa. Jadi jangan sampai juga ini kita harus sadari, menteri pun juga kan dia dapat masukan tiap hari, tapi kan yang nyiapin masukan kan timnya. Betul. Jangan sampai, saya selalu di dalam komunikasi, jangan jadikan bosmu itu kayak gladiator yang bertarung di tengah di tengah tempat laga gitu, dibiarkan, nggak dikasih tahu lawannya seperti apa, nggak dikasih senjata yang cukup. Ini kayak kita nonton film gladiator nih, kita nonton Russell Crowe, ya Russell Crowe bisa nemuin dapat pedangnya pedangnya mungkin datanya, omongan-omongannya. Ini suruh gladiator datang lawan singa, dia suruh tangan kosong ya. Ya kalau mungkin gladiatornya jago, tapi 1 kali, 2 kali selamat, 3 kali, 4 kali ya lama-lama nggak selamat juga. Itu masalah klasik juga, Mas Adit. Siap. Ya, baik, terima kasih Mas Pange nih. Kelihatannya memang menarik ya dari obrolan kita itu untuk melihat bahwa ternyata kalau bicara soal berkomunikasi publik, terutama dari sisi pemerintah, bagaimana kemudian dia harus merespon, meskipun juga nanti reaksinya juga akan sangat beragam gitu ya. Tapi pada sisi yang lain, cara berkomunikasinya, terutama si aktornya ini, pejabatnya ini juga menjadi sangat penting. Ini ada satu Mas Adit, saya ingat, ini ada yang baru ingat. Nah, saya ingat nih pengalaman ketika pernah di sektor swasta. Saya pernah di sektor swasta. Ada satu di sektor swasta yang kita sebagai konsultan tuh paling males ngelakuin apa. Tapi terus dilakukan.
apa standby statement. Standby statement itu bikinnya capek gitu. Kenapa? Contoh capeknya nih. Press conference 5 menit. Itu bikin standby statementnya itu kita bisa 10-20 halaman karena berbagai macam tadi. Reaksinya bisa. Jadi jangan sampai ketika muncul reaksinya bingung. Mau jawab yang mana? Jawab yang mana? Contoh, ini nih, misalnya standby statement apa? Kita bicara dalam praktis masalah kasus dugaan korupsi di Pertamina dan perusahaannya Pertamina Patraniaga. Dengan dugaan korupsinya itu kan, ini kan kasus bukan baru kejadian, baru Kejaksaan Agung itu bukan baru datang, tahu muncul sehari sebelumnya, bukan kan, datang sudah berbulan-bulan. Jadi tim di dalam pun juga sudah tahu bahwa ini pada satu titik kalau misalnya kita waktu di swasta nih kalau kayak gini, kalau misalnya kasus ini akhirnya dilempar ke publiknya itu dalam konteks apa? Kejaksaan Agung sudah melakukan penangkapan atau mungkin sebelum penangkapan sudah melakukan penggeledahan semua segala macam. Apa jawaban-jawaban yang perlu disampaikan ke publik? Yeah. Contoh apa? Ini kan udah tahu sebenarnya arahnya kemana nih, masalah Pertalite, masalah Pertamax dan lain-lain. Itu sudah disiapkan juga gitu. Nah, contoh waktu itu kan kita lihat VP atau direktur utamanya Pertamina Patraniaga tuh yang keluar bikin video segala macam. Nah, satu itu kelihatannya dadakan. Semoga nggak dadakan. Kalau nggak dadakan itu kayaknya agak kurang. Maksudnya ada yang perlu diperbaiki misalnya. Kalau nggak dadakan, soalnya kan orang itu kan bisa juga disampaikan message tentang, itu juga videonya kan di taping kan, bisa disampaikan message tentang proses blending dan apapun namanya itu disampaikan di situ. Kalau perlu ada gambarnya, kalau perlu disiapin gitu. Nah itu kan kelihatannya dadakan di situ. Makanya saya menduga ini dadakan. Semoga saja nggak dadakan, tapi kalau nggak dadakan juga agak kurang itu, berarti itu ada yang perlu diperbaiki. Nah itu semuanya bisa disiapkan gitu. Apa-apa saja yang perlu di jawaban-jawaban itu, termasuk siapa-siapa saja yang perlu menjawab itu perlu disiapkan. Termasuk juga apa? Misalnya contoh nih, ini Pertamina nih. Itu misalnya contoh di Pertamina. Ini Patraniaga nih. Ini siapa nih ngeliat aktor utamanya Patraniaga? Patraniaganya perlu nyiapin untuk jawaban untuk Pertaminanya. Pertaminanya perlu ngasih jawaban juga, siapin dengan apa stakeholder utamanya. Stakeholder utamanya apa? Biasanya apa? Kementerian SDM. Udah dikasih tahu juga nih kondisinya begini nih. Jadi jangan sampai nanti SDM-nya kita cek jawaban dulu yang berbeda ya. Atau jawabannya malah berbeda gitu. Minimal bukan dari Pertamina yang ngedraft SDM gitu, tapi apa, ngasih tahu kondisi realnya apa dan kita siapin jawabannya seperti apa. Biar apa tujuannya? Biar semuanya orchestrated dengan baik. Ini orchestratednya ini kalau saya ngeliatnya kasihannya nih ya, kasihan sekarang kita udah punya lembaga baru nih, Kantor Komunikasi Presiden. Akhirnya apa, karena tadi belum jalan yang lain-lain, ini orchestratednya setelah kejadian, itu setengah sakit kepalanya nggak tanggung-tanggung tuh, setengah mati tuh sakit kepalanya. Jadi udah kejadian, orkestrasi itu nggak, akhirnya nanti akan kecapean ngurusin masalah-masalah yang muncul sehingga lupa tuh rencana kebijakan yang besar itu bisa agak kurang dapat perhatian. Nah tadi, jadi misalnya apa, menteri juga ke SDM yang terkait juga disampaikan juga. Jadi kalau kita ingat nih ada semacam Paul Says, ada Gium kan mengatakan ketika kita lupa menyiapkan rencana, artinya kita sudah merencanakan kegagalan. Jadi itu juga berlaku di sektor untuk komunikasi publik, dan itu malah kalau saya mengatakan bahwa itu lebih penting lagi. Karena apa? Ini benar-benar kita bicara publik. Contoh nih Mas Adit di kampus gitu, komunikasi internal untuk kampus itu lebih mudah. Karena apa? Yang menerima itu dengan spektrum pikirannya kurang lebih mirip lah. Kalaupun pilihannya cuma kanan atau kiri. Kalau ini kalau bicara publik, kanan, kiri, atas, bawah, utara, timur, segala macam, ini itu beda semua. Baik, terima kasih Mas Pangeran. Ini diskusinya bisa banyak hal yang kita bicarakan gitu. Tapi ini kita baru bahasa ininya, kita teaser gitu ya Mas Fajar, Mas Pange ya. Karena nanti tentu kita akan lanjut dengan perbincangan-perbincangan yang lebih advance gitu, yang lebih sangat, mungkin ada yang kadang-kadang sangat pragmatis, yang praktis gitu ya, atau bahkan mungkin yang teoritis, nanti kita akan bisa bahas lebih jauh. Terima kasih teman-teman Sobat Algoritma, kita sudahi dulu perbincangan kita hari ini, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.